Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Puspitasari. Saya dari kelas 4C akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan organisasi dari Bapak Sigit Setioko. Pengertian pokok pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana atau plan check. Perubahan dalam bentuk pembaharuan organisasi dan pengembangan organisasi terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan dalam masyarakat saat ini. Organisasi beserta warganya yang membentuk masyarakat pengembangan organisasi. Mau tidak mau harus beradaptasi terhadap arus perubahan saat ini. Perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu perkembangan teknologi, perkembangan mekanisme, pengembangan organisasi dan ledakan ilmu pengetahuan dan jasa yang mengakibatkan makin singkatnya daur hidup para pengembangan organisasi, serta perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, dan harapan tiap orang. Di sini berdirinya suatu organisasi pastilah mempunyai tujuan. Pengembangan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Jelas ya Pak ya. Jadi suatu organisasi, untuk membentuk organisasi itu kita pasti mempunyai apa sih organisasi itu dan apa sih tujuan organisasi itu dan apa yang akan dicapai di dalam organisasi itu. Jadi suatu organisasi juga senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang saat ini. Kemudian pengembangan organisasi juga merupakan salah satu usaha yang jangkanya sangat bisa dibilang panjang, terus ya bukan usaha jangka pendek gitu. Dalam arti pengembangan organisasi adalah suatu usaha terus menerus atau berkelanjutan dan suatu kesediaan untuk melakukan perubahan secara berkelanjutan. Pengembangan organisasi. Bicara tentang pengembangan organisasi, di sini pasti mempunyai sasaran. Sasaran ini mengarah pada hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan di semua jenjang organisasi, seperti perusahaan atau organisasi di suatu lingkungan masyarakat, sekolah gitu, yang semua nanti jenjang organisasi gunanya untuk apa gitu. Hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok atau antara karyawan dan pimpinan, seperti itu. Maaf ya Pak, saya sambil membaca juga. Pengembangan organisasi juga merupakan bentuk usaha. Usaha dalam bentuk apa? Ya, usaha perubahan berencana yang dikendalikan dan dipimpin oleh top manager tentunya. Bertujuan untuk apa? Yaitu bertujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi. Dalam praktek, menggunakan metode intervensi berencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku. Intervensi pengembangan organisasi dilakukan oleh manajer atau konsultan dengan sasaran individu atau kelompok dan organisasi yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan organisasi itu apa.
Jadi pengembangan organisasi itu adalah untuk meningkatkan prestasi atau keefektifan kerja keseluruhan dari seluruh kelompok atau departemen anggota kelompok organisasi, serta menciptakan kesehatan organisasi. Kemudian untuk memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan dan meningkatkan mutu dari sebuah keputusan, mengadakan perubahan-perubahan yang efektif, kemudian meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi tersebut. PO atau pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh anggota atau seluruh karyawan ke arah yang tingkat fungsionalnya itu lebih tinggi gitu. Jadi kesimpulannya, pengembangan organisasi ini merupakan proses pendekatan atau metode yang bertujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi yang pastinya mengarah ke yang lebih baik dengan penerapan nilai-nilai atau ide-ide atau inovasi-inovasi, gagasan-gagasan yang baru yang nantinya pasti akan semakin berkembang ke arah yang lebih positif tentunya, dan semakin maju perkembangan organisasinya. Seperti itu. Cukup sekian presentasi saya. Saya mohon maaf bila saya banyak mencontek, membaca atau melihat. Mungkin saya butuh lebih banyak-banyak belajar lagi. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan dari ucapan, sikap, atau ketidaksopanan saya dalam berbicara. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.